Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Renita Kurnia Fitri, NPM 216910619, kelas 1C PGSD Universitas Islam Riau. Dengan dosen pengampu Nur Haswinda SPD MPD yang saya hormati dan teman-teman yang menonton video ini yang saya cintai. Baiklah, pada video ini saya akan membawakan materi yang berjudul Manusia sebagai Animal Educandum. Manusia sebagai Animal Educandum. A. Pendidikan hanya untuk manusia. M.J. Langevold yang memandang manusia sebagai animal educandum yang mengandung makna bahwa manusia merupakan makhluk yang perlu atau harus dididik. Manusia merupakan makhluk yang perlu dididik karena manusia pada saat dilahirkan kondisinya sangat tidak berdaya sama sekali. Manusia tidak dapat disamakan dengan hewan. Namun, manusia dapat dididik dalam suatu proses belajar yang membutuhkan waktu lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau yang dikenal dengan pendidikan. Hal inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Pada umumnya, hewan tidak dapat dididik melainkan hanya dilatih melalui pemberian tekanan-tekanan, artinya latihan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis atau tidak berubah. Pada dasarnya, terdapat dua alasan dasar mengapa manusia itu harus dididik atau mendidik. Alasan pertama adalah dasar biologis dan alasan yang kedua adalah dasar sosio-antropologis. Dasar biologis mengemukakan bahwa manusia lahir dengan kondisi yang tidak dilengkapi dengan insting sempurna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan bersaing dalam lingkungan, serta pendidikan itu dimulai ketika manusia sudah mencapai penyesuaian jasmani. Dasar biologis ini memberikan implikasi manusia memerlukan bantuan manusia dewasa untuk memberikan perlindungan dan perawatan sebagai masa persiapan pendidikan. Serta manusia dewasa yang tidak berhasil dididik perlu memerlukan reedukasi. Selanjutnya, dasar sosio-antropologis mengemukakan bahwa peradaban tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dasar ini memberikan implikasi terhadap keharusan dalam pendidikan, yaitu diperlukan transformasi dari organisme biologis ke organisme kebudayaan. Diperlukan juga transmisi dan internalisasi budaya. Yang pertama, mengapa manusia harus dididik? Manusia harus dididik bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dilengkapi dengan insting yang sempurna untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan. Perlu masa belajar yang panjang dan awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani. Implikasinya anak manusia harus menerima bantuan, perlindungan, dan perawatan, dan diperlukan juga pendidikan kembali atau reedukasi. Dasar minimal usaha mempertahankan hidup manusia yang terletak pada tiga orientasi hubungan manusia, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia, yang terakhir, hubungan manusia dengan Tuhan sendiri. Pandangan pendidikan tentang manusia jasmania tidak jauh beda dengan hewan, tetapi dapat membedakan dirinya dengan hewan dengan melakukan usaha yang bersifat pendidikan. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain yang dapat melangsungkan hidup dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus, memerlukan waktu yang sangat lama. Pada manusia primitif, mungkin proses pencapaian kedewasaan tersebut akan lebih pendek dibandingkan dengan manusia modern dewasa ini. Pada manusia primitif, cukup dengan mencapai kedewasaan secara konvensional,
di mana apabila seseorang sudah memiliki keterampilan untuk hidup, khususnya hidup berkeluarga, seperti dapat berburu, dapat bercocok tanam, mengenal norma-norma atau norma-norma hidup bermasyarakat, sudah dapat dikatakan dewasa dilihat dari segi usia, misalnya usia 12 tahun hingga 15 tahun ke atas. Pada masyarakat primitif sudah melangsungkan hidup berkeluarga. Pada masyarakat modern, tuntunan kedewasaan lebih kompleks, sesuai dengan makin kompleksnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga makin kompleksnya sistem nilai. Yang terakhir, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan berperilaku manusia seadanya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Lain halnya dengan hewan. Dimanapun hewan dibesarkan akan tetap memiliki perilaku hewan. Seekor kucing yang dibesarkan dalam lingkungan anjing akan tetap berperilaku kucing, tidak akan berperilaku anjing. Karena setiap hewan sudah dilengkapi dengan insting tertentu yang pasti dengan seragam yang berbeda antara jenis hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang khas, kegiatan yang istimewa. Keistimewaannya terletak di antara hal bahwa yang menjadi objek kegiatannya adalah tidak begitu saja menerima apa yang didirikan kepadanya. Suatu kegiatan yang keberhasilannya tercapai tidak semata-mata karena kegiatan itu sendiri, melainkan dengan kerjasama antara pendidik dengan objek yang dididik. Dalam menentukan batas-batas pendidikan, manusia akan mengalami persoalan. Mereka akan menemui beberapa pertanyaan tentang kapan pendidikan dimulai dan bila mana pendidikan yang akan berakhir. Pernah kita temukan satu istilah dalam bahasa Inggris yang menyatakan long life education, yang artinya pendidikan seumur hidup. Dari pernyataan-pernyataan tersebut tergambarkan jelas bahwa pendidikan akan dimulai segera setelah anak lahir dan akan berlangsung terus sampai manusia meninggal dunia. Sepanjang ia mampu menerima pengaruh-pengaruh, oleh karena itu pendidikan akan berlangsung seumur hidup. B. Anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Anak manusia untuk bisa menjadi manusia yang mandiri membutuhkan suatu proses yang lama dan tidak akan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Untuk mencapainya, karena itu, anak manusia memerlukan bantuan yang lain yang berada di sekitarnya. Di rumah, ia membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Di luar rumah, ia akan bergaul dengan teman-teman sebayanya, yang pasti akan saling mengisi berbagai pengalamannya. Manusia pada saat lahir tidak langsung dapat mengembangkan kemanusiaannya, karena ketidakberdayaan dan kelemahannya yang ia miliki secara kodrat memerlukan uluran pihak luar untuk membantunya. Namun, secara kodrat pula anak dilahirkan dengan potensi untuk berkembang menuju kemandirian. Potensi inilah yang perlu dipahami oleh pihak luar, khususnya orang tua, sehingga potensi tersebut dapat berkembang secara optimal. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dan aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Aliran-aliran yang meliputi yang pertama yaitu aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Yang kedua, aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, aliran naturalisme Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Yang terakhir, aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Steam pada tahun 1871 hingga 1939.
seorang ahli pendidikan bahasa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Baiklah, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.